Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian hari ini? Semoga selalu diberikan kesehatan dan semangat terus untuk belajar. Nah, di pertemuan kali ini ada yang tahu nggak kita akan belajar apa? Ya, betul, kita akan belajar tema 8 Prajamuda Karana, subtema 4, Aku Suka Berkarya, pembelajaran kedua. Nah, sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Baik, Ibu akan memimpin doanya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Pada pertemuan ini diharapkan kalian dapat menemukan pokok pikiran dari teks yang kita akan baca bersama-sama. Terus kalian bisa menceritakan kembali dari rangkaian ide pokok yang telah ditemukan. Diharapkan juga kalian dapat mengidentifikasi perilaku atau sikap baik yang sesuai dengan arti lambang negara, yaitu Garuda Pancasila. Diharapkan juga kalian dapat menceritakan pengalaman yang menunjukkan perilaku baik yang sesuai dengan arti gambar dalam lambang negara Indonesia. Kalian sudah siap untuk belajar? Kita kali ini dengan membaca. Di sini ada bacaan, judulnya adalah Menjadi Petugas Kedatangan Tamu. Mari kita baca bersama-sama dan kalian simak dengan baik ya. Hari ini SD Nusantara kedatangan tamu. Tamu yang datang tim juri penilai lomba kebersihan sekolah. Mereka ingin melihat kondisi SD Nusantara. Udin dan beberapa teman ditunjuk menjadi petugas penerima tamu. Mereka harus mendampingi tamu. Mereka juga bertugas memberikan penjelasan tentang SD Nusantara. Udin dan teman-teman berbagi tugas menerima tamu. Pembagian tugas berdasarkan dinas sekolah yang sudah disiapkan. Udin dan Lani bertugas menjelaskan bagian utara sekolah. Edo dan Dayu bertugas menjelaskan bagian selatan sekolah. Siti bertugas menjelaskan bagian timur sekolah. Dini menjelaskan bagian barat sekolah. Udin dan teman-teman bertugas dengan baik. Mereka menjelaskan program sekolah dengan jelas dan santun. Mereka juga dapat menjawab pertanyaan dengan lancar dan jelas. Para penerima tamu telah bertugas dengan baik. Para juri memberikan pujian kepada mereka. Kepala sekolah dan para guru juga memberikan pujian. Semua anak-anak senang dan bersemangat mengerjakan tugasnya. Sekarang kita perhatikan gambar berikut. Gambar ini adalah sebuah denah yang digunakan Udin beserta teman-temannya untuk membagi tugas. Kita lihat bahwa di sini ada tiang bendera. Tiang bendera ini sebagai pusatnya. Nah, di bagian utara ini kita bisa lihat bahwa ada gerbang sekolah dan taman hasil kerja siswa. Kemudian di bagian selatan itu ada lapangan basket, kantin, dan tempat pengelolaan sampah. Nah, di bagian timur itu ada ruang guru, ruang kepala sekolah, kelas 1, kelas 2, dan kelas 3. Di bagian barat itu ada perpustakaan, kelas 4, kelas 5, dan kelas 6. Nah, berdasarkan teks bacaan yang udah kita baca bareng-bareng tadi, dan gambar denah ini, maka kita harus bisa menjawab pertanyaan sederhana ini. Pertanyaan yang pertama, sebutkan bagian sekolah yang dijelaskan oleh Udin dan Lani. Berdasarkan bacaan yang tadi, kita ketahui bahwa Udin dan Lani ini bertugas untuk menjelaskan bagian utara. Nah, dilihat dari denah ini, bagian utara itu adalah gerbang sekolah dan taman hasil kerja siswa. Jadi jawabannya adalah Udin dan Lani bertugas menjelaskan bagian utara sekolah, yaitu gerbang sekolah dan taman hasil kerja siswa. Nah, pertanyaan selanjutnya, sebutkan bagian sekolah yang dijelaskan oleh Edo dan Dayu. Berdasarkan teks yang tadi kita baca bersama-sama, kita ketahui bahwa Edo dan Dayu ini bertugas untuk menjelaskan bagian selatan. Nah, di bagian selatan ini, jika kita lihat dari denah, ada lapangan basket, kantin, dan tempat pengelolaan sampah. Jadi jawabannya adalah Edo dan Dayu bertugas menjelaskan bagian selatan sekolah, yaitu lapangan basket, kantin, dan pengelolaan sampah. Kemudian, pertanyaan yang ketiga, sebutkan bagian sekolah yang dijelaskan oleh Siti. Nah, Siti ini tadi dari bacaan mendapat bagian untuk menjelaskan bagian timur. Di bagian timur itu ada ruang guru, ruang kepala sekolah, kelas 1, kelas 2, dan kelas 3. Jadi jawabannya adalah Siti bertugas menjelaskan bagian timur sekolah, yaitu ruang guru, ruang kepala sekolah, kelas 1 sampai kelas 3. Pertanyaan terakhir, sebutkan bagian sekolah yang dijelaskan oleh Beni. Nah, berdasarkan bacaan yang tadi kita baca, kita ketahui bahwa Beni ini menjelaskan bagian barat, di mana bagian barat ini terdiri dari perpustakaan, kelas 4, kelas 5, dan kelas 6. Jadi jawabannya adalah Beni bertugas menjelaskan bagian barat sekolah, yaitu perpustakaan, kelas 4 sampai kelas 6. Teks yang tadi kita baca bersama-sama itu memiliki 4 paragraf. Nah, ada yang tahu nggak paragraf itu apa? Ya, paragraf itu adalah sebuah susunan beberapa kalimat yang mengandung satu pikiran pokok. Biasanya penulisan paragraf dimulai dengan garis baru. Nah, pikiran pokok itu adalah ide utama dari sebuah paragraf. Nah, berdasarkan teks yang tadi, ayo kita coba untuk menemukan pikiran pokok atau ide utama dari setiap paragrafnya. Nah, di sini ada paragraf pertama. Hari ini SD Nusantara kedatangan tamu. Tamu yang datang tim juri penilai lomba kebersihan sekolah.
Mereka ingin melihat kondisi SD Nusantara. Udin dan beberapa teman ditunjuk menjadi petugas penerima tamu. Mereka harus mendampingi tamu. Mereka juga bertugas memberikan penjelasan tentang SD Nusantara. Nah, dari paragraf ini kita bisa ambil ide utamanya itu yang ada pada kalimat pertama, yaitu hari ini SD Nusantara kedatangan tamu. Nah, kalimat yang selanjutnya itu adalah kalimat penjelas. Gampang sekali kan? Nah, kita lanjut ke paragraf kedua ya. Kita baca lagi paragrafnya. Udin dan teman-teman berbagi tugas menerima tamu. Pembagian tugas berdasarkan denah sekolah yang sudah disiapkan. Udin dan Lani bertugas menjelaskan bagian utara sekolah. Edo dan Dayu bertugas menjelaskan bagian selatan sekolah. Siti bertugas menjelaskan bagian timur sekolah. Penny menjelaskan bagian barat sekolah. Nah, kita bisa langsung ambil ide pokoknya dari paragraf tersebut. Kita langsung ambil kalimat yang pertama, yaitu Udin dan teman-teman berbagi tugas menerima tamu. Nah, kalimat selanjutnya itu sama seperti pada paragraf 1. Kalimat selanjutnya itu adalah sebuah kalimat penjelas. Kita lanjut ke paragraf ketiga. Udin dan teman-teman bertugas dengan baik. Mereka menjelaskan program sekolah dengan jelas dan santun. Mereka juga dapat menjawab pertanyaan dengan lancar dan jelas. Nah, coba kalau di paragraf 3 itu, yang mana ide pokoknya atau ide utamanya? Ya, betul banget. Masih sama, ada di kalimat pertama ya. Udin dan teman-teman bertugas dengan baik. Nah, selanjutnya kita ke paragraf yang terakhir atau paragraf keempat. Para penerima tamu telah bertugas dengan baik. Para juri memberikan pujian kepada mereka. Kepala sekolah dan para guru juga memberikan pujian. Semua anak-anak senang dan bersemangat mengerjakan tugasnya. Nah, ini juga kita bisa langsung lihat. Ide utamanya itu tentu ada di kalimat pertama, yaitu para penerima tamu telah bertugas dengan baik. Dan kalimat selanjutnya itu adalah kalimat penjelas. Semua ide utama yang tadi kita sudah temui dalam semua paragraf itu bisa kita rangkai menjadi satu paragraf nih. Jadi, hari ini SD Nusantara kedatangan tamu. Udin dan teman-teman berbagi tugas. Udin dan teman-teman bertugas dengan baik. Para penerima tamu telah bertugas dengan baik. Nah, kalimat tersebut ini menjadi sebuah kesimpulan dari paragraf yang tadi kita sudah baca bersama-sama. Jadi, kalian itu akan menemukan rangkaian kalimat yang saling berhubungan. Kalimat tersebut akan membentuk sebuah cerita yang lengkap. Nah, untuk menulis sebuah cerita, kalian bisa memulai dengan menulis pikiran pokoknya terlebih dahulu. Lalu, baru kalian kembangkan cerita dari setiap pikiran pokok yang telah ditentukan. Dari cerita tersebut, kita bisa simpulkan bahwa sikap anak-anak SD Nusantara ini sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Mereka ini mengamalkan nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-harinya. Nah, mereka itu bekerja sama saat menerima tamu, itu termasuk nilai Pancasila. Nah, kerjasama yang baik itu akan membuahkan hasil yang baik. Seperti tadi kita ketahui bahwa para tamu ini merasa senang berkunjung ke SD Nusantara. Udin juga mampu membagi tugas dengan baik. Semua anak terlibat dalam melaksanakan program kebersihan sekolah. Dan semua anak ikut berdiskusi untuk menentukan program kebersihan sekolah. Semua anak juga mendapatkan kesempatan memberikan pendapat. Mereka ini bekerja sama dengan baik ya. Banyak sekali ya sikap-sikap baik yang dimiliki Udin dan teman-temannya dan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Kalian harus bisa mengikuti sikap baik Udin dan teman-temannya. Dari sikap-sikap baik Udin dan teman-temannya, ayo coba kita tentukan sikap baik tersebut termasuk ke dalam pengamalan sila keberapa dalam Pancasila. Nah, dalam sikap baik yang pertama, berdiskusi menentukan program. Nah, kira-kira sikap ini termasuk dalam sila keberapa coba? Betul ya, sikap baik ini termasuk ke dalam pengamalan sila Pancasila yang keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan dengan simbol kepala banteng. Nah, untuk pernyataan sikap yang kedua, yaitu bekerja sama mengerjakan tugas. Kira-kira ini merupakan pengamalan sila yang keberapa? Pinter. Sila ketiga ya, Persatuan Indonesia dengan simbol pohon beringin. Selanjutnya untuk sikap yang ketiga, memberi kesempatan semua berpendapat. Coba, kalian bisa nggak menjawabnya? Ya, sila kelima ya, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dengan simbol padi dan kapas. Kemudian untuk sikap baik yang keempat, mengerjakan semua tugas dengan bertanggung jawab. Itu termasuk pengamalan sila ke-1, ketuhanan yang Maha Esa. Karena sebuah tugas ini merupakan tanggung jawab kita, baik terhadap ke sesama teman manusia dan ke Tuhan gitu. Ya,
Untuk sila yang ke-1 itu simbolnya apa coba? Bintang. Kemudian untuk sikap baik yang terakhir, memberi tugas dengan rata dan sesuai dengan keahlian. Itu termasuk ke dalam pengamalan sila ke-2, kemanusiaan yang adil dan beradab. Dengan simbol rantai. Nah, kalian juga pasti pernah kan melakukan sikap-sikap baik yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Nah, coba kalau di kelas itu atau di sekolah itu contoh pengamalan yang sesuai dengan Pancasila itu apa? Ya, diskusi, menentukan pembagian tugas piket kelas. Nah, berdiskusi dalam menentukan pembagian tugas piket itu termasuk ke dalam pengamalan sila keempat. Karena di situ ada kegiatan musyawarah antara siswa satu dengan siswa lainnya. Nah, terus apa lagi coba? Bekerja sama, benar banget. Bekerja sama ini termasuk ke dalam pengamalan sila ketiga dalam Pancasila, yang bunyinya adalah Persatuan Indonesia. Pesan dari sila ketiga ini adalah agar kita dapat menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Dimana kita ketahui bahwa bangsa Indonesia itu sangat besar dan beragam, baik dari suku, agama, ras, maupun yang lainnya. Bekerja sama itu akan membuat tugas menjadi lebih ringan dan lebih cepat untuk selesai. Hebat banget kalian hari ini, sangat bersemangat dan antusias untuk mengikuti pembelajaran hari ini. Semoga kedepannya kalian akan lebih diberikan semangat yang lebih dari hari ini. Karena pembelajaran sudah selesai, mari kita tutup dengan berdoa bersama ya. Berdoa mulai. Amin. Berdoa selesai. Mungkin cukup segitu untuk pertemuan kali ini. Semoga kalian selalu semangat untuk mengikuti pembelajaran. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.